Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali kajian Taqratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan terakhir kita memasuki tentang sujud tilawah. Nah, sudah kita bahas sebelumnya, sujud tilawah ini disunahkan ketika kita membaca atau mendengar atau terdengar salah satu ayat dari 14 ayat di dalam Al-Quran yang disunahkan untuk sujud. Dan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian disebutkan di sini wa yuzadu fi haqqil musalli syartan. Dan untuk orang yang sujud tilawahnya di dalam sholat ada dua syarat. Yang pertama alla yakuna ma'muman, bukan makmum. Kalau dia makmum, kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka dia tidak boleh sujud tilawah. Tapi kalau makmum, imamnya sujud tilawah, maka wajib untuk ikut sujud tilawah. Tapi kalau dia sholat sendirian bebas sih, mau sujud mau enggak. Kemudian yang kedua, alla yaksida sujud faqat bi qiraatil ayat. Dia tidak memaksudkan untuk memang kepingin sujud. Dengan sengaja membaca ayat tertentu yang memang disunahkan sujud. Jadi memang kepingin. Nah, seperti itu maka tidak disunahkan malahan. Malah tidak diperbolehkan seperti itu. Memang tidak batal sholatnya memang. Tapi tidak disunahkan. Ya. Memang tidak membatalkan. Kemudian arkanu sujud tilawah kharijah sholah sab'ah. Rukun-rukun sujud tilawah yang di luar sholat. Nah, tadi yang dalam sholat ya, ini di luar sholat. Ada 7 rukunnya. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Ya niat dalam hati, niat untuk sujud tilawah. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebagaimana layaknya kita takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sujud. Dengan posisi duduk juga nggak masalah. Lagi baca Quran nih. Kemudian pas di ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud. Kemudian kita taruh Qurannya, kita niat takbiratul ihram, niat untuk sujud, kemudian dia sujud. Nah, di sujud tumakninatu fihi, tumakninah. Kemudian duduk julus. Kemudian salam. Assalamualaikum. Udah, selesai. Tertib yang terakhir 7. Dan apa yang dibaca ketika sujud tilawah tersebut? Dzikrus sujud tilawah ka sujud shalah. Seperti kita sujud di dalam salat. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi, subhanarabbil a'la wa bihamdihi, subhanarabbil a'la wa bihamdihi. Dan wa yazidu bisa ditambahi Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dukhra wada'anni biha wizra waqbalha kama qabiltaha min abdika Dawud. Bisa ditambahi itu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis. Ya bisa ditambahi. Kalau enggak, yang enggak hafal gimana? Ya sudah, subhanarabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian ditambah doa boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Nah. Kemudian ada beberapa permasalahan. Ada beberapa permasalahan di dalam sujud tilawah ini. Idza sami'a ayat as-sajadah min midya'in au nahwihi. Midya' ini radio. Kalau dengar ayat-ayat yang disunahkan sujud tilawah ini di radio. Ya, atau yang lain, radio atau mungkin apalah pokoknya TV mungkin ya. Fa in kana halan, kalau itu live siaran langsung, ai alal hawa mubasyaratan, jadi siaran langsung live, fayusannu lahu sujud, maka sunnah sujud kalau itu live. Misalkan kita lagi mantau traweh di Mekah. Kemudian imamnya membaca beberapa ayat tertentu yang disunahkan sujud. Al-Alaq mungkin ya.
Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu live, maka kita sunnah sujud juga. Sunnah sujud. Wa illa, tapi kalau bukan live, kalau itu rekaman, biangkana min sautin nahwi musajjil, seperti dari suara musajjil itu rekaman, fala, maka tidak disunahkan untuk sujud. Jadi kalau live, sujud tilawah, sunnah sujud. Tapi kalau misalkan siaran tunda atau mungkin rekaman, itu tidak disunahkan kita untuk sujud tilawah. Kemudian yang kedua, permasalahan di dalam tilawah yang kedua, laulam ya'lam ma'mum sujuda imamihi. Kalau si makmum ini tidak tahu sujud imam sujud dia tidak tahu nih, tidak tahu. Ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujudi. Fala tabtul salatuhu wala yasjudu. Jadi tidak tahu imam makmum ini kalau si imam ini sujud. Nah, lam ya'lam makmum sujuda imami, tidak tahu. Makmumnya tidak tahu kalau imam ini sujud tilawah. Taunya ba'da an rafa'a ra'sahu minas sujud. Sudah berdiri lagi dari sujud baru tahu, oh tadi imam ternyata sujud tuh. Apa yang harus dilakukan? Fala tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya, wala yasjud, dan juga tidak sujud, karena imam sudah selesai sujud nih. Bal yantadhiruhu fil qiyam, maka ditunggu di berdirinya, karena imam kan pasti setelah sujud dia akan berdiri lagi kan. Nah jadi contohnya gampangnya gini, ada imam ini sujud tilawah tanpa sepengetahuan makmumnya tidak nyadar, atau mungkin imam tidak ngasih takbir atau gimana gitu kan. Tahu-tahu imamnya sujud tilawah. Nah, setelah imam bangkit dari sujud tersebut, baru makmum tahu, oh ternyata imam sujud tilawah. Tapi imam sudah selesai sujud, mau berdiri. Maka makmum tersebut yang tidak tahu tadi tidak batal sholatnya dan tidak perlu nyusul sujud, karena imam sudah selesai sujud kan. Dan cukup menunggu imam di berdirinya tadi. Karena imam pasti balik berdiri kan. Kemudian wa amma idza alima sujudul imam qabla raf'i ra'sihi fa alaihi an yahwiya ila sujud. Tapi kalau tahu imam sujud itu sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud. Sujud tilawah. Ternyata imam sujud, masih di sujud nih. Masih di sujud. Maka an yahwi fa alaihi, maka bagi makmum tersebut an yahwiya ila sujud, harus langsung menyungkur untuk sujud. Ya, ngikuti imam. Fa in rafa'al imamu ra'sahu qabla wusulil makmum ila sujud raja'a ma'ahu wa la yasjud. Tapi kalau waktu mau sujud ini ternyata imamnya sudah ngangkat, mau berdiri, ngangkat kepalanya, maka kita tidak usah teruskan sujud, tapi ikut ngangkat lagi, ikut balik sama imam. Ya. Jadi tidak jadi sujud. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, yusannu lil imam ta'khiru sujud fi salatil sirriyah ilal faraghi minas salah. Sunnah bagi imam untuk mentakhirkan sujud di salat sirriyah. Salat sirriyah, salat zuhur, asar, sampai selesai dari salat. Sampai selesai dari sholat. Jadi mentakhirkan sujudnya. Kenapa? Karena dia sholat sirriyah. Imam tidak paham, si makmum tidak paham dia ini sholat sujud tilawah apa enggak, kan tidak paham. Karena imam tidak kedengaran bacaan si imam tadi, kan enggak kedengaran. Lima fi sujudi minat tashwish alal ma'mumin wa kadzalika fi jumu'atil kabirah. Ya, jadi kan bikin was-was itu juga kan. Karena imam sholatnya sirriyah. Nah, si makmum tidak dengar lah bacaannya imam ini apa. Tahu-tahu imam sujud tilawah, akhirnya jadi masalah. Karena tidak tahu loh, kenapa tiba-tiba sujud tilawah. Kan bisa jadi dianggap imam itu lupa untuk rukuk. Akhirnya nggak bisa begitu. Kecuali kalau misalkan sholatnya jahriyah, tahu bacaannya imam itu apa dan mengarah ke sujud, bacaan mengarah ke sujud, maka ketika imam sujud tidak ada masalah kan. Nah, posisi kalau imam membaca surat yang disunahkan sujud di sholat sirriyah, dhuhr atau asar,
maka sunnah sujudnya ini nanti setelah imam sholat, selesai sholat. Jadi kayak di takhir gitu loh, ditunda. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah sujud tilawah, ada 2 bagian yang kita bahas, dan selanjutnya nanti akan ada masalah bab tentang tentang sujud syukur. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah faqina fiddin. Hadratin Nabi al-Fatihah.